kepada Nabi dan Rasulnya. Sekarang saya ingin membaca faslun fi nasabi alaihi sholawat wassalam wa asma'u wa kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Hashim bin Ka'ab bin Marad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Walid bin Malik bin Najib bin Hananah bin Khaizimah bin Majarikah bin Ilyas bin Mudur bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan minna ajma'in musabain wala adnan aman walada asma'in al-abid alaihi salam alaihi ala qawlin salafi an inda ulama al-sahabat wa tabi'ina lama ba'dum. Menjelaskan nasab dan keluarga Nabi. Nasab Nabi ada 3 bagian tentang nasab Nabi, yaitu bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar sirah dan nasab, yaitu sampai Adnan. Bagian yang mereka perselisihkan yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Di bagian sebelumnya kami sudah membahas sedikit tentang masalah ini. Inilah rincian dari 3 bagian tersebut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang namanya Saibah bin Hashim yang namanya Amru bin Abdul Manaf yang namanya Al-Mughirah bin Usai yang namanya Zaid bin Kilab bin Murad bin Kilab bin Lu'ay bin Malik bin Khair yang berjuluk Quraisy yang menjadi cikal bakal nama kabilah bin Malik bin An-Nadir yang namanya Qais bin Kinanah bin Mulaimah bin Musyrikah yang namanya Amir bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan dan seterusnya yaitu bin Hud bin Hamaisya bin Salaman bin Aus bin Daus bin Tuwal bin Ubay bin Awam bin Masjid bin Haza bin Balidas bin Jadlah bin Tafid bin Jarim bin Nafis bin Makhi bin Aid bin Akhtar bin Ubaid bin Abda'a bin Hamdan bin Sultan bin Yatsrib bin Yalwan bin Yalhah bin Arwan bin Aid bin Hisham bin Aisyah bin Ahlak bin Ilham bin Nukir bin Nahid bin Jareh bin Suman bin Mujay bin Uwad bin Amrah bin Udair bin Ismail bin Ibrahim. Walau sallallahu alaihi wasallam Ismail bin Ham Muhammad Ahmad wal Atif
wal mahdi al-kitam al-anbiya al-rahmah al-nabi al-amam al-nabi al-tawbah al-fatah al-qa'ah al-yasa al-abdullah wa Keluarga Nabi dikenal dengan sebutan keluarga Hasyimiyah. Nama ini dinisbatkan pada kakeknya Hasyim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu ABB-nya jika menyebutlah tentang keadaan Hasyim dan keturunan sesudahnya. Hasyim, seperti telah kami sebutkan sebelumnya, Hasyim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan Bani Abdul Manaf. Hasyim sendiri adalah orang yang kaya raya dan berguna. Ialah orang yang pertama kali memberikan rembukan roti bersambut buah pada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Dia juga orang yang pertama kali membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam 1 tahun. Bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau, di antara kehidupannya dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Ketika di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amru dari Bani Adi bin Al-Najar dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun Hasyim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Kemudian Salma bin Amru melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Saibah karena ada rambut putih dan kepalanya. Hasyim mempunyai 4 putra, yaitu Asad, Abu Saifi, Nabilah, dan Abdul Muthalib. Juga mempunyai 5 putri, yaitu Asyifa, Khalidah, Daimah, Ruqayyah, dan Jannah. Abdul Muthalib sebagai nama yang telah kita singgung pada bagian terdahulu dalam mengambil air minum dan makanan sepeninggal Hasyim ada di tangan saudaranya, yaitu Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan dihormati di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Kaya, sang dermawan, karena memang dia adalah seorang yang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Saibah Abdul Muthalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Abdul Muthalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkan. Kemudian Abdul Muthalib memohon pada ibu Abdul Muthalib, tetapi permohonannya itu juga ditolak.
Abdul Muthalib berkata, sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Ta'ala. Akhirnya ibunya mengizinkan Abdul Muthalib pun dibawa ke Makkah dengan dibonceng di atas untanya. Sampai di Mekah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak saudaraku Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muthalib menghentikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan oleh bapaknya terdahulu. Dia mendapat kehormatan yang tinggi dan dicintai di tengah kaumnya yang tidak pernah didapatkan oleh bapak-bapaknya. Namun Naufal, adik bapak Abdul Muthalib atau pamannya, sendiri merebut sebagian wilayah kekuasaan yang membuat Abdul Muthalib marah, sehingga dia meminta dukungan kepada beberapa pimpinan Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dengan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditunjukkan kepada pamannya, paman dari pihak ibunya, yaitu Bani An-Najjar, yang berisikan beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, yaitu Abu Sa'id bin Adi, membawa 80 pasukan kuda lalu singgah di pinggiran Makkah. Kemudian Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, mari singgah ke rumah pamanku, wahai pamanku. Pamannya berkata, tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa muka Quraisy. Abu Sa'ad langsung membunuh padang dan berkata, demi Rob, demi Ka'bah, jika engkau tidak mengendalikan wilayah kekuasaan anak-anak saudariku, maka aku akan menebas pedang ini ke belakang lehermu. Naufal berkata, aku sudah mengembalikannya. Pengembalian ini dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy. Lalu setelah itu Abu Sa'ad bin Adi mau singgah ke rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, maka Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Ini Huza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib berkata, kami juga melahirkannya sebagai kalian melahirkannya. Oleh karena itu kami juga lebih berhak mendukungnya. Hal di atas bisa dimaklumi karena ibu Abdul Manaf berasal dari keturunan mereka, sehingga mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syam dan sudah bersahabat dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Sekian yang kami sampaikan, semoga membawa berkah, manfaat dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada tutur kata yang tidak baik, mohon dimaafkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.